Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Setiawan Mulyono, mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Akuntansi. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan asumsi klasik menggunakan software SPSS. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data sekunder yaitu ROA, NPM, dan EPS pengaruhnya terhadap harga saham. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam uji asumsi klasik. Pertama, ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Statistik non-parametrik adalah statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, sehingga tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang akan diuji. Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan non-parametric statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau disingkat KS. Uji lain pada penelitian ini menggunakan statistik non-parametric Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, ada heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terkait atau dependent, yaitu z-pred dengan residualnya sresid. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara sresid dan z-pred, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dari sumbu X adalah residual, yaitu Y prediksi dikurang Y sesungguhnya, yang telah di studentize. Jika terdapat pola tertentu pada grafik scatter plot yang membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika titik-titik menyebar secara acak dan tidak ada pola tertentu baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan yang ketiga ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas, yaitu dependent, dan multikolonialitas itu juga suatu hubungan linear yang sempurna, bahkan bisa dibilang mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Jika terjadi kolerasi yang tinggi, maka hal ini dinamakan terdapat problem multikolonialitas. Multikolonialitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor atau
VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai VIF kurang dari 10 atau jika nilai tolerance tidak lebih dari 0,10, maka dapat dikatakan tidak terdeteksi multikolonialitas. Dan sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10, maka terdapat masalah multikolonialitas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, uji autokolerasi. Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear dan kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T1 sebelumnya. Kemudian autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan mengganggu tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Jika nilai DU lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 4 dikurang DU, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. Jika nilai DW terletak antara -2 dan +2, itu merupakan Shiggy Santoso, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Nah, di sini sudah terdapat data untuk pengujian dalam SPSS. Yang pertama yaitu ke variabel view, isi semua setiap kolom. Di sini diisi X1 underscore ROA. Kemudian yang kedua diisi X2 underscore NPM. Kemudian yang ketiga X3 diisi IPS. Kemudian yang keempat variabel Y, yaitu harga saham. Nah, selanjutnya untuk desimal tetapkan, tetapi untuk variabel Y saya ubah menjadi 0. Nah, untuk label saya isi sesuai dengan nama-nama yang berada di variabel tersebut, yaitu ROA, kepanjangan dari Return on Asset. Kemudian MPS, dan EPS, earning per share. Dan variabel Y yaitu harga saham. Untuk value saya diamkan, missing juga, columns juga, dan measure saya ubah menjadi scale. Nah, semua sudah selesai diisi, kemudian kembali ke data view. Di data view saya menggunakan sekitar 10 data. Pertama kita isi bagian ROA.
Nah, bagian ROA sudah terisi, sekarang lanjut ke bagian NPM. Nah, untuk NPM sudah selesai, kemudian di variabel X3 itu EPS. Nah, untuk IPS sudah terisi, sekarang saya akan mengisi harga saham. Nah, untuk semua variabel sudah terisi. Langkah selanjutnya yaitu jangan lupa untuk di-save terlebih dahulu. Caranya, file, save as, dan save ke tempat yang diinginkan. Kemudian klik save.
Nah, ini sudah tersave, kemudian kita menjalankan analisisnya. Yang pertama dilakukan yaitu adalah uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, pertama yaitu klik Analyze, kemudian Linear. Nah, untuk kolom dependen, masukkan harga saham yaitu variabel Y, dan ketiga variabel X1, X2, dan X3 masukkan ke dependen. Setelah itu, langkah selanjutnya klik Save, checklist bagian Unstandard Design, kemudian Continue, dan OK. Ini sudah keluar outputnya. Kemudian langkah selanjutnya ada muncul variabel baru. Kemudian klik Analyze lagi, kemudian cari non-parametric test, kemudian pergi ke Legacy Dialog dan Sample Key S. Nah, di sini tes variable list kita masukkan unstandardized. Nah, ketikkan test distribution sudah normal dan OK. Nah, di sini sudah muncul hasil uji normalitas. Kemudian kita akan copy uji ini dulu ke Microsoft Word untuk membuat analisisnya. Kemudian paste. Nah, di sini sudah terpaste, saatnya untuk membuat hasil analisis. Ini bisa dibilang dari hasil nilai diperoleh besar 0,97 atau bisa dikatakan seminggu akan atau bagi di 0,5 atau 5%. Artinya
Nah, di sini analisisnya itu dari hasil pengujian normalitas yang menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov atau KS. Nilai signifikansinya diperoleh sebesar 0,9087. Saya buat agar terlihat mencolok. Nah, warna kuning ini 0,9087 atau sekitar 98,70%, yaitu melebihi 0,05 atau 5%. Artinya dapat disimpulkan bahwa data yang diuji ini berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya kita kembali ke SPSS. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu uji heteroskedastisitas dan juga ketiga uji lainnya yaitu multikolonialitas dan juga autokorelasi secara bersamaan. Caranya yaitu klik analyze. Nah, ini sudah terisi sebelumnya. Kita kemudian klik plots. Kita isi bagian kolom Y itu spreadsheet dan untuk kolom X yaitu ZipRec. Kemudian continue dan kita klik statistik. Kemudian kita checklist tanda R-squared change, part and partial correlation, Coleridge and diagnostics, confidence interval, dan Durbin-Watson. Kemudian klik continue dan klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar semua input. Kemudian yang pertama saya akan melakukan hasil analisis dari uji heteroskedastisitas. Ini adalah hasil dari hasil uji heteroskedastisitas. Pertama copy terlebih dahulu, kemudian ke Microsoft Word. Kemudian copy output SPSS ke Microsoft Word. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitas. Kita buat analisisnya terlebih dahulu.
Ini analisisnya sudah selesai, yaitu dari hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan hasil grafik scatter plot yang tidak menunjukkan scatter plot, maksud saya tidak menunjukkan pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini polanya yaitu menyebar, tidak membentuk pola yang berbentuk. Jadi pengujian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Analisis selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Untuk uji multikolonialitas kita kembali ke output SPSS-nya. Di sini kita menggunakan coefficient. Pertama kita copy terlebih dahulu, paste di dokumen Word. Variabel nilai nol di besar 144. Kemudian variabel sebesar 1,15. Kemudian untuk variabel x3 kemudian variabel x3
yaitu earning memiliki yaitu memperoleh nilai toleransinya 0,654 dan VIF sebesar 1,529. Itu maka dapat dari keseluruhan variabel independen atau bisa dibilang variabel bebas jadi multikolonial karena variabel variabel independen memiliki nilai toleransi di atas 0,10 nilai kurang dari itu kurang dari ini sudah selesai analisisnya ya dari uji multikolonialitas. Yaitu dari hasil pengujian ini, multikolonialitas dapat dilihat dari variabel X1 yaitu return on asset yang memperoleh toleransi sebesar 0,608 dan nilai VIF sebesar 1,644. Kemudian untuk variabel X2 yaitu net profit margin memperoleh nilai toleransi sebesar 0,823 dan nilai VIF sebesar 1,215. Dan kemudian untuk variabel X3 itu merupakan earning per share memperoleh nilai toleransi 0,654 dan nilai VIF sebesar 1,529. Di sini dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan variabel dependen atau variabel bebas yang diuji tidak terjadi multikolonialitas karena variabel independen memiliki toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Nah, kita bisa dilihat di sini X1-nya toleransinya 0,08 di atas 0,10 dan juga X2 0,823 di atas 0,10 dan variabel X3 0,654 di atas 0,10. Kemudian untuk VIF sendiri untuk nilai VIF yaitu 1,644 di atas 10, kemudian 1,2 di bawah 10, mohon maaf, kurang nilai VIF untuk X1
yaitu di bawah 10, yaitu 1,64. Variabel X2 di bawah 10 juga 1,215, dan variabel X3 di bawah 10 juga, yaitu 1,529, yang artinya tidak terjadi multikolonialitas. Dan untuk variabel ketiga, untuk uji ketiga yaitu autokolerasi, kita kembali ke software output SPM-nya. Untuk autokolerasi kita menggunakan Durbin-Watson, yaitu model super ini. Kita copy terlebih dahulu, kemudian ke file Word. Kita perbaiki dulu sebentar agar semua terlihat. Nah, sini sudah terlihat semua. Kemudian kita melakukan analisis terlebih dahulu. Itu pertama, yaitu syarat dari autokorelasi, yaitu DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 dikurang DU. Yaitu kita melihat nilai DU-nya terlebih dahulu. Kita melihat nilai DU di tabel Durbin-Watson. Nah, ini adalah tabel Durbin-Watson, yaitu dengan tabel Durbin-Watson 5%. Kita fokus di K3 karena saya menggunakan 3 data variabel dan juga jumlahnya ada 10, yaitu kita fokuskan di 10 data dan di K3 karena memiliki 3 variabel. Nah, di sini DU-nya adalah 2,0163. Kita copy terlebih dahulu, kemudian ke Word. Kita tulis dulu DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 minus DU. Nah, DU tadi 2,0163. Kemudian DU-nya, mohon maaf, untuk DW-nya yaitu Durbin-Watson di sini di table yaitu 2,291. Dan kemudian 4 dikurang DU. 4 kurang DU yaitu DU-nya 5,016. Nah, kita buat kesimpulan menurut Imam Ghazali.
Nah, di sini analisisnya itu menurut Imam Ghazali, jika menggunakan keputusannya itu data penelitian dari hasil autokorelasi menyatakan data yang penelitian ini tidak mengalami autokorelasi karena DU-nya itu adalah 2,013 lebih kecil dari DW. DW-nya 2,291. Nah, ini tidak mengalami autokorelasi. Nah, dari keempat uji tersebut sudah selesai, kemudian kita kembali ke output SPSS untuk menyimpannya terlebih dahulu. Yaitu caranya pertama klik file, kemudian save as, dan letakkan di mana tempat yang kalian ingin simpan. Jangan lupa untuk diberi nama. Kemudian save. Nah, kemudian inputnya juga di save. Kemudian save as. Ini sudah save sebelumnya. Kemudian save. Do you want to replace it? Yes. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai uji asumsi klasik data sekunder dengan menggunakan software SPSS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.